everyone, welcome to English with Today. We are going to discuss about the grace of comparison. Jadi hari ini kita akan bahas tingkat perbandingan dalam bahasa Inggris, yaitu untuk membandingkan dua benda atau lebih benda atau orang. Dan secara umum perbandingan dalam bahasa Inggris itu ada perbandingan yang setara, membandingkan dua hal yang sama, misalnya sama-sama besar, sama cantik, sama indahnya, sama ukurannya, sama tingginya. Dan ada juga membandingkan dua hal yang satunya lebih, misalnya satunya lebih besar, satunya lebih kecil, atau yang satunya lebih luas. Itu namanya comparative. Yang membandingkan dua hal itu disebut dengan komparatif. Kemudian membandingkan beberapa hal, dua atau lebih, itu disebut dengan superlatif. Dan untuk kali ini kita membandingkan membandingkan hal yang sama, misalnya sama-sama besar, sama-sama ukurannya, sama tingginya, sama indahnya. Nah, untuk perbandingan ini disebut dengan perbandingan positif. Perbandingan positif ini juga memiliki klasifikasi. Yang pertama, rumus yang pertama yaitu subject plus to be plus s plus adjective s. Jadi sama-sama. Misalnya Nadia sama cantiknya dengan Olivia. Dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan Nadia is as beautiful as Olivia. Untuk contoh yang kedua, kita mengatakan kota Batu Sangkar sama dinginnya dengan kota Bukit Tinggi. Batu Sangkar City is as cold as Bukit Tinggi. Jadi itu rumus yang kedua, yaitu menggunakan like and alike. Contohnya, this hotel is like that hotel. Hotel ini seperti hotel yang itu. Kemudian menggunakan alike. Misalnya, your house and my house are alike. Rumah kamu dengan rumah saya serupa. Dan untuk rumus yang ketiga, kita menggunakan the same blank as. Contohnya, this TV and that TV are the same. TV ini dan TV itu sama. Dan kita lihat contoh yang kedua menggunakan the same. Misalnya, my bag is the same as her bag. Tas saya sama dengan tas dia. Kemudian rumus yang keempat, kita menggunakan kata similar to. Contohnya, my prediction and his prediction are similar. Prediksi saya dengan prediksi dia sama. Your design is similar to my design. Jadi desain kamu sama dengan desain saya. Kita masuk ke rumus yang kelima. Ini menggunakan kata different from. Different, berbeda. Kita lihat contohnya. Bandung and Medan are different. Bandung dan Medan adalah berbeda. Kemudian kita ingin mengatakan bahwa Bandung berbeda dari Medan. Bandung is different from. Jadi ada kata from setelah kata different. Bandung is different from. Oke, kita lanjutkan. Bandung is different from Medan. Jadi Bandung berbeda dari Medan. Kemudian
Kemudian untuk rumus yang keenam ada penggunaan that of atau those of. Contoh kalimatnya, the weather in Jakarta is the same as that of Surabaya. Jadi nggak perlu ditambahkan kata weather lagi sebelum kata Surabaya. Artinya cuaca di Jakarta sama dengan cuaca di Surabaya. Kemudian contoh yang kedua, the duties of nurse is as challenging as those of a doctor. Jadi tugas dari perawat sama menantangnya dengan dokter. Nah, itu untuk latihan yang berikut ini. Semoga kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Sekarang kita masuk ke perbandingan dua hal yang berbeda, atau disebut dengan komparatif. Untuk komparatif ini contohnya, saya ingin mengatakan bahwa bola basket lebih besar dari bola kasti. Atau saya ingin mengatakan atau membandingkan dua teman saya yang tingginya berbeda. Yang pertama misalnya Sita yang tingginya 170 dan teman saya Desi yang tingginya 150. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Sinta lebih tinggi daripada Desi. Bahasa Inggrisnya bahasa Inggrisnya tinggi adalah tall, karena ingin menyatakan lebih tinggi ditambahkan dengan ER. Sinta is taller than Desi. Atau sebaliknya, saya ingin mengatakan bahwa Desi lebih pendek daripada Sinta. Jadi, bahasa Inggrisnya akan menjadi seperti ini. Desi is short atau pendek. Untuk bahasa Inggris yang lebih pendek yaitu shorter. Desi is shorter than Sinta. Ya. Jadi untuk kata sifat yang terdiri atas satu syllable, satu suku kata, misalnya tall, short, cheap, thin, fat. Kalau untuk menyatakan lebih, cukup ditambahkan dengan ER di belakang. Misalnya lebih tinggi tall menjadi taller, short jadi shorter, cheap jadi cheaper, thin jadi thinner, fat fatter. Dan tetapi untuk dua syllable yang berakhiran dengan huruf Y, maka ditambah huruf Y di belakangnya diganti dengan huruf I atau I dalam bahasa Indonesia-nya. Misalnya pretty. Jadinya prettier. Gitu. Misalnya Dewi lebih cantik daripada Desi. Dewi is prettier than Desi. Dan untuk kata yang lebih dari satu syllable, misalnya expensive, comfortable, handsome, beautiful, itu memiliki syllable 3 atau lebih dari satu, maka untuk perbandingannya ditambahkan dengan kata more di belakangnya. Misalnya more
beautiful, more expensive, more handsome, more comfortable. Misal kita contohkan dengan kalimat seperti ini. Saya ingin mengatakan bahwa sekolah saya lebih nyaman dari sekolah dia. My school is more comfortable than his school. Contoh yang selanjutnya mengatakan lebih mahal. Sepatu saya lebih mahal dari sepatu kamu. Kita bahasa Inggris kan? My shoes is more expensive than your shoes. Jadi kita tambahkan kata more di sebelum kata expensive. Itu untuk kata yang lebih dari satu silabel. Dan kita masuk ke yang ketiga, yaitu superlatif. Itu perbandingannya yang paling. Dalam bahasa Inggris disebut dengan paling. Misalnya ada 3 orang siswa. Yang pertama tingginya 140, siswa yang pertama. Siswa yang kedua tingginya 145, dan siswa yang ketiga tingginya 150. Dan kita ingin mencari perbandingannya. Untuk siswa yang ketiga yang tingginya 150, kita ingin menyatakan bahwa dia paling tinggi. Misalnya siswa yang ketiga bernama Desi, siswa yang kedua bernama Doni, yang siswa yang pertama bernama Dodi. Kita ingin menyatakan bahwa Desi paling tinggi di antara mereka. Jadi bahasa Inggrisnya Desi is tallest. Jadi Desi is tallest among them. Jadi untuk kata paling tinggi di sini kita tidak pakai er lagi. Kita tambahkan est di belakang kata adjektif tall. Begitu juga untuk yang lain. Misalnya untuk kata cheap, kalau kita ingin mengatakan paling murah, kita cukup tambahkan est di belakang kata cheap. Jadinya cheapest, paling murah. Dan untuk kata short, misalnya paling pendek, dari kasus kita tadi, Dodi paling pendek, jadinya Dodi is shortest. Dodi paling pendek di antara mereka. Dodi is shortest student among them, among Doni and Desi. Paling pendek. Untuk yang contoh lainnya, misalnya high, tinggi, ini untuk gedung. Kalau untuk menyatakan paling tinggi kita pakai highest, ditambahkan dengan st di belakangnya. Oke, untuk lebih pahamnya kita kerjakan dulu latihan yang berikut. That's all about our discussion today. See you in the next session.